Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Fitrianto, NIM akhir 2087. Di sini saya akan menceritakan bagaimana sih perkembangan Islam di daerah Banyumas dari zaman dulu hingga sekarang. Jadi kehidupan sosial politik mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Majapahit di Jawa Timur dan Pajajaran di Jawa Barat. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, yaitu Demak, Pajang, dan Mataram, mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16 hingga 19. Banyumas sebenarnya merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Pada abad ke-15, asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguwon atau Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I. Wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah kerajaan Majapahit II, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi hingga Brawijaya kelima. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Kemudian pada masa kepemimpinan Prabu Langgawesi Dewa Niskala, itu tahun 1466 hingga 1474, dan putranya Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jaya Dewata tahun 1474 hingga 1513. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putranya tersebut yaitu yang pertama ada Raden Harya Banyak Catra, Raden Harya Banyak Ngampar, Dewi Rena Pamekas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Catra menjadi identitas penting bagi alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur atau wilayah Barat Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran. Kuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggawastu melalui jalur Harya Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Catra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kesumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kesumba, Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra, yaitu Adipati Banyak Belanak dan Banyak Tole. Namun, Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur, melainkan kerajaan Demak Islam. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Cermai, dan Lembaga Surya Serayu. Van der Meulen memperkirakan bahwa nama Kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sinduala atau Bojonggaluh dan beribukota di daerah Medanggili. Antara abad 1 hingga 6, luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Kerajaan Galuh Rayang, Kerajaan Galuh Kalangon, Kerajaan Galuh Laleyan, Kerajaan Galuh Tanduran, Kerajaan Galuh Kumara, Kerajaan Galuh Pataka, Kerajaan Galuh Negara Tengah, Kerajaan Galuh Imbanagara, dan Kerajaan Galuh Kalingga. Alasan ke-9 Kerajaan Galuh di atas bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba adalah karena wilayah Kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan sebagainya. Berdasarkan babat pustaka raja-raja di Nusantara, terdapat 3 wangsa yang berkembang pada abad ke-7 sampai ke-8, yaitu Wangsa Kalingga, Wangsa Sanjaya, dan Wangsa Shailendra. Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Galuh Kalingga yang sebelumnya merupakan bagian dari Kerajaan Galuh Purba lebih populer dibanding Galuh Purba. Jika di lereng Gunung Slamet muncul Kerajaan Galuh Purba yang melahirkan Kerajaan Galuh Kalingga sebagai penerus suksesnya, maka di Jawa Barat juga berkembang Kerajaan Salak Negara dengan penerus suksesnya Kerajaan Tarumanegara di abad ke-4 hingga ke-7. Kerajaan Tarumanegara berkuasa di Jawa bagian barat dan beribukota di Sundapura yang sekarang sudah menjadi Bekasi.
Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua yang pernah ada di Nusantara. Pada saat kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Prabu Punawarman tahun 395 hingga 434 Masehi, kerajaan Galupurba berpindah di lereng Gunung Slamet ke Garut, Kawali, dan menjadi bawahan dari Tarumanegara. Salah satu penyebab kepindahannya yaitu karena semakin kuatnya kekuasaan dinasti Shailendra kala itu. Seiring dengan melemahnya kekuasaan kerajaan Tarumanegara pada tahun 669 Masehi, kerajaan Galuh Kawali justru semakin menunjukkan eksistensi dan kekuatannya. Puncaknya, Raja Galuh melakukan pemberontakan dan berhasil merebut kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara. Wilayah kekuasaan Galuh meliputi antara Sungai Citarum dan Sungai Cipamali di sebelah barat Gunung Slamet. Adapun sebelah selatan Gunung Slamet tetap menjadi kekuasaan kerajaan Kalingga. Sejarah kerajaan di wilayah Banyumas atau kerajaan Galuh Purba ini jauh lebih tua dari kerajaan Pajajaran, namun keberadaan Kadipaten Pasir Luhur yang pernah menjadi wilayah kekuasaan Pajajaran justru juga memiliki dimensi historis tersendiri bahwa Pajajaran pernah memiliki dominasi kekuasaan atas wilayah Banyumas. Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Bangsa Barat seringkali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyanderaan, pembunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berjilbab. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21 ini. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh, berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal, bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Dasar teologi Wahabi dibangun oleh seorang fanatik pada abad ke-18, yaitu oleh Muhammad Ibnu Abd al-Wahhab. Gerakan-gerakan tersebut mengobsesikan secara romantik adanya persatuan Islam atas dasar penyeragaman konsep teologis akan kemurnian keyakinan perketuhanan. Islam Puritan dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat. Secara geografis, Banyumas merupakan wilayah pedalaman yang terletak di bagian barat Jawa Tengah. Daerah itu membentang dari perbatasan Kabupaten Kebumen di sebelah timur ke arah barat sampai ke lembah Sungai Citanduy yang berbatasan dengan daerah Jawa Barat bagian selatan. Berdasarkan pengamatan penelitian, terdapat dua organisasi keislaman yang Puritan yang berkembang di wilayah, yaitu adalah perkembangan Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA dan Al-Irsyad. MTA memfokuskan kajian pada tafsir Al-Quran. MTA selama ini mendeklarasikan dirinya untuk tidak mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang ada karena mereka hanya ingin semua amaliyah fikih praktisnya dikembalikan serta dirujuk langsung dari Al-Quran dan hadis. Hal ini MTA dinilai tidak mengikuti pola mazhab tertentu dalam hal mengikuti konstruksi fikih. Lanjutnya ada perkembangan NU di Jawa Tengah bagian selatan. NU adalah suatu Jamiah Diniyah Islamiyah yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. NU memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan komunitas vertikal dengan Allah atau hablum minallah dan komunikasi horizontal atau hablum minannas. Lahirnya NU bermula pada awal abad ke-20. NU mendasarkan pemahaman keagamaannya pada sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. NU mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menggunakan pendekatan mazhabi. Komunitas NU dikenal sebagai masyarakat tradisional. Tradisionalisme itu biasanya ditandai beberapa hal. Yang pertama, komunitas ini sebagian besar tinggal di desa. Kedua, NU mempunyai dasar-dasar dan kekayaan intelektual yang senantiasa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pesantren. Ketiga, NU mempunyai lembaga pendidikan yang cukup mapan sebagai basis transmisi keilmuan yaitu pesantren.
Warga Banyumas dan sekitarnya mayoritas beragama Islam dan merupakan Nadliyin. Meskipun tidak ada identitas yang resmi mengakui dan diakui sebagai Nadliyin, tapi hal itu terlihat pada ikatan semangat kekeluargaan yang kuat. Masyarakat Muslim Purwokerto dan Kabupaten Banyumas pertama kali mengenal Muhammadiyah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Baitus Salam. Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Purwokerto secara yuridis formal ialah pada tanggal 15 November 1922. Peresmian Cabang Muhammadiyah Purwokerto menandai awal lahirnya Muhammadiyah di bumi Banyumas. Muhammadiyah Cabang Purwokerto dapat membangun langgar atau surau untuk pengajian. Pendirian langgar juga dilakukan di desa-desa. Muhammadiyah di Purwokerto dan Banyumas semakin menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan pada tahun 1953. Purwokerto pernah menjadi tempat dilaksanakannya Muktamar Muhammadiyah ke-32. Cabang dan ranting Muhammadiyah di Purwokerto dan Banyumas seiring berjalannya waktu juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, termasuk di dalamnya adalah amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Selanjutnya ada tren Islam liberal. Lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh dari para pemikir Barat yang menggagas liberalisasi Islam. Prinsip-prinsip yang dipegang oleh kelompok Islam liberal yaitu pentingnya kontekstualisasi ijtihad, komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan, penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama, serta pemisahan agama dari partai politik dan kedudukan negara yang non-sektarian. Islam di periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan linear. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal abad ke-19 terjadi apa yang disebut sejarawan MC Reclef sebagai sintesa mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. Periode selanjutnya tahun 1830 hingga 1930 ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Di Jawa pada waktu hampir bersamaan terjadi Perang Jawa yang dikenal sebagai Perang Diponegoro. Selain karena kebijakan yang merugikan pribumi, perang ini terkait transformasi dan intensifikasi keislaman dari Pangeran Diponegoro. Pada abad ke-19, lembaga pendidikan menjadi salah satu fenomena utama Islam Jawa. Pada 1863, pemerintah kolonial mencatat hampir 65.000 fungsionaris profesional keagamaan Islam atau pengurus masjid dan guru agama dan 94.000 murid sekolah agama atau pesantren. Proses santrinisasi juga didorong penguatan reorientasi syariah penganut tarekat, khususnya Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Qadiriyah, wa Naqsyabandiyah yang diikuti tarekat lain. Faktor terpenting meningkatnya santrinisasi Jawa itu adalah kebangkitan berbagai organisasi modern di kalangan Muslim sepanjang dasawarsa kedua dan ketiga abad 20. Pada akhir abad 19 terdapat sekitar 20.000 Kristen Jawa plus sejumlah Kristen Londo di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sifat dasar kebudayaan yang terbuka mengakibatkan terjadinya keterpaduan nilai-nilai budaya Jawa dan Islam. Pertama, secara alamiah, yaitu sifat dari budaya itu pada hakikatnya terbuka untuk menerima unsur-unsur budaya lain. Kedua, yaitu sikap toleransi pada Wali Songo dalam menyampaikan ajaran Islam di tengah masyarakat Jawa yang memiliki keyakinan pra-Islam yang kental. Tokoh-tokoh ulama di wilayah Jawa Tengah Barat diantaranya adalah Muhammad Ilyas, keturunan kedua dari Pangeran Diponegoro berdasarkan surat kekancingan. Surat kekancingan yaitu semacam surat pernyataan kelahiran dari Pustaka Keraton Yogyakarta. Kedua, Syekh Abdul Malik, lahir di Gedung Paruk Purwokerto. Ketiga, ada Kiai Haji Abu Dardiri, merupakan tokoh Muhammadiyah di wilayah Banyumas yang paling terkemuka. Kelima, Kiai Haji Hisham Zuhdi adalah putra Kiai Haji Muhammad Zuhdi. Beliau adalah penerus kedua pondok pesantren Leler yang sempat fatrah karena kekosongan pengasuh setelah Kiai Haji M. Zuhdi wafat. Keenam, ada Kiai Haji Mustoli Badawi Cilacap yang pernah menjadi pengurus PBNU Pusat. Ketujuh, ada Kiai Haji Najmuddin Majendang atau Kiai karismatik yang pengaruhnya sangat kuat sampai sekarang di Cilacap sebelah barat. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.